Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Harapan saya Anda tetap dalam kebahagiaan. Mari kita terima hari ini sebagai anugerah Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan untuk menjalaninya seperti biasa, mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Demikian dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mau mulai renungan ini dari pengalaman masa kecil saya. Kita tahu bersama saudara, kota Laguboti dan Parapat itu adalah kota yang sangat dekat. Hanya berjarak 57 km dan dapat ditempuh dengan perjalanan mobil kurang lebih dari 1 jam. Tapi saya harus katakan, kota ini adalah kota yang sangat mengesankan bagi kehidupan saya. Di sana terletak Desa Motung, di mana kampung halaman dan opung saya berada. Ketika saya masih sekolah, bapak saya sering berkata, kalau kamu mendapatkan nilai yang bagus dan nilai kamu meningkat, maka liburan nanti kamu boleh berangkat mengunjungi opungmu ke Parapat atau ke Motung. Kata-kata ini saudara bukan hanya kata-kata sebuah janji, tapi ini adalah sebuah dorongan, motivasi, inspirasi bagi saya. Bagaimana itu bisa tetap cepat terwujud. Sebab hanya mendengarkan itu saja, pikiran dan perasaan saya sudah ada di sana. Sehingga saudara, kata-kata ini terus memotivasi saya untuk terus belajar dengan baik. Sehingga kesempatan itu tidak pernah hilang, tapi menjadi sebuah kenyataan. Nah saudara, dengan pengalaman ini saya mau mencoba memahami perkataan Petrus ini. Apabila Gembala Agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Saudara, ini bukan hanya sebuah janji, tetapi ini adalah sebuah kata motivasi yang menginspirasi dan membakar semangat semua orang-orang percaya untuk terus berjuang mendapatkan mahkota tersebut. Mahkota ini saudara bukan hanya sekedar hadiah atau piala, tetapi ini adalah sebuah simbol penghargaan, simbol pengakuan dan penghormatan yang kita terima atas upaya kerja keras yang sudah kita lakukan. Bahkan saudara, mahkota ini adalah mahkota yang berbeda dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Sebab mahkota ini diberikan langsung oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Gembala yang memberikan tugas penggembalaan itu bagi kita. Dan hadiah mahkota itu adalah kemuliaan yang tidak akan layu. Saudara, sama seperti saya yang tidak mau kehilangan kesempatan liburan ke rumah opung saya. Demikian saudara, banyak orang lain di dunia ini pasti akan berupaya dengan usaha dan kerja kerasnya dan dengan berbagai cara untuk mendapatkan segala apa yang ada di balik kemegahan mahkota itu sendiri. Hanya saja saudara, mahkota yang kita kejar di dunia ini adalah mahkota yang sangat berbeda dengan mahkota apa yang dikejar oleh orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 25, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dunia ini hanya mengejar yang sementara,
seperti kehormatan, kekayaan, popularitas, dan semua hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Sementara orang percaya, saudara, menantikan mahkota yang abadi, yang tidak dapat binasa. Untuk itu, saudara, marilah kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkannya. Tetapi dengan mengikuti peraturan pertandingan dengan baik, untuk mencapai garis akhir, serta memelihara iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kita semua harus berjuang untuk mendapatkan mahkota itu. Mahkota yang kita perjuangkan, saudara, harus kita tetap garis bawahi, bahwa mahkota itu bukan untuk kemegahan kita sendiri, tetapi untuk kemegahan Dia yang memberikan mahkota itu bagi kita. Dan mahkota itu juga adalah mahkota untuk kemuliaan Dia yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang baru. Sekaligus, saudara, saya harus katakan, mahkota itu juga adalah sebagai rasa syukur kita kepada Dia yang memelihara kehidupan kita sampai kepada garis akhir kehidupan ini. Saudara, kepada siapa mahkota itu diberikan? Kitab Petrus itu sendiri mengatakan kepada mereka yang rajin dan setia, menggembalakan kambing domba Allah adalah tugas yang kita terima dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara, tentu tugas ini tidak dapat kita abaikan, tetapi harus kita perjuangkan sampai kepada titik akhir perjalanan kehidupan kita. Sehingga, saudara, bagaimana kita menjalankan tugas itu? Petrus sendiri menggariskan kepada kita bagaimana penggembalaan itu dapat berlangsung. Yang pertama, pelayanan penggembalaan harus dilakukan dengan sukarela dan tidak dengan terpaksa. Yang kedua, pelayanan penggembalaan adalah sebuah pengabdian diri, tidak dengan motivasi untuk mencari keuntungan. Seorang gembala harus rela berkorban demi domba-dombanya. Itu sebabnya, saudara, ada moto, lebih baik melayani daripada dilayani. Ketika, saudara, kita seharusnya menggembalakan dengan memberi teladan, bukan dengan memerintah. Sebab gembala bukanlah jabatan politis seperti pemerintahan. Tugas sebagai gembala adalah tugas yang kita terima dari Tuhan, sehingga harus dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, maka jadilah gembala yang rajin, setia dan taat sampai pada hari Tuhan. Jangan pernah menyerah apalagi menjadi surut, sebab Tuhan menjanjikan mahkota kemuliaan bagimu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati hari ini bagi saudara. Amin, kita berdoa. Allah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan menginspirasi kami, Tuhan menyemangati kami, bahwa tidak ada pekerjaan kami yang sia-sia. Kalau Tuhan memberikan tugas menggembalakan bagi kami, hendaklah kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh, setia dan rajin, dan tidak pernah surut apapun pergumulan dan tantangan yang kami hidupi. Biarlah Tuhan kami melakukan itu dengan sukarela dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu akan menjadi bagian kehidupan kami ketika kami menjadi setia, rajin dan taat sampai kepada garis akhir hidup kami. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami dalam satu hari ini. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.